Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan mempelajari materi mengenai homomorfisme grup dan sifat-sifat dari homomorfisme grup. Jadi definisi dari homomorfisme sendiri adalah jika G1 grup dengan operasi bintang dan diberikan G2 itu grup dengan operasi pagar, maka suatu pemetaan V di mana pemetaan dari G1 dan G2 adalah homomorfisme jika dan hanya jika V A operasi bintang B sama dengan V A pagar V B, di mana syaratnya adalah untuk setiap AB elemen dari G. Nah, ini secara skematis ini dapat ditunjukkan sebagai gambar berikut ini ya. Jadi terdapat domain G1 yang dipetakan pada kodomain G2. A dipetakan menjadi VA, kemudian B dipetakan menjadi PB, dan AB dipetakan menjadi P AB. Jadi homomorfisme ini merupakan suatu pemetaan dari grup ke grup dan mempertahankan operasi dari masing-masing. Nah, gitu ya. Jadi untuk AB itu merupakan domain dari G1 ya, dan PA, PB, PAB merupakan kodomain dari G2. Kemudian untuk jenis-jenis homomorfisme grup sendiri itu ada 3, yaitu ada epimorfisme, ada monomorfisme, dan ada isomorfisme. Untuk epimorfisme ini ya, homomorfisme P disebut epimorfisme jika P merupakan pemetaan yang surjektif atau pada. Ya. Kemudian untuk homomorfisme jika disebut monomorfisme ini jika P ini merupakan pemetaan yang injektif atau satu-satu ya. Sedangkan homomorfisme P ini disebut isomorfisme jika P ini merupakan pemetaan yang bijektif. Maksudnya bijektif itu ya antara surjektif dan injektif, bukan antara ya, termasuk dengan surjektif dan injektif. Atau dengan kata lain, pemetaan isomorfisme ini merupakan gabungan dari monomorfisme dan epimorfisme. Bab pertama sudah diajari tentang fungsi ya. Ya, semoga masih ingat. Selanjutnya, definisi mengenai kernel ya. Kernel ini merupakan suatu himpunan yang beranggotakan semua anggota G yang dibawa ke identitas G1 atau G aksen, bisa ditulis G aksen. Jadi kernel ini ada jika dan hanya jika suatu pemetaan itu terbukti sebuah grup homomorfisme. Jadi kernel di sini dinotasikan sebagai curl P ya, curl P. Jadi curl P adalah merupakan inverse dari P ya dikali dengan identitas ya sama dengan himpunan A ya, di mana A tersebut anggota dari G ya, dan PA-nya ini sama dengan identitas gitu. Nah, di sini terdapat sebuah bagan ya yang menunjukkan bahwasanya kernel ini merupakan semua elemen di G ya, ada X1, X2 dan seterusnya ini, yang mana X-nya ini dipetakan di identitas G2. Jadi semuanya dipetakan di identitas G2. Jadi ker P ini sama dengan semua himpunan yang ada di G1. Selanjutnya ini saya mempunyai sebuah contoh. Nah, contoh soal yang pertama ini buktikan apakah merupakan homomorfisme grup atau bukan. Nah, di sini diberikan grup G1 itu adalah bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan G2 adalah bilangan bulat kelipatan 2 dengan operasi penjumlahan. Jadi fungsi P dari G1 dipetakan ke G2 ini didefinisikan sebagai Px sama dengan 2x plus 4. Ya, buktikan apakah termasuk homomorfisme grup atau bukan. Ya, ingat tadi definisi dari homomorfisme yaitu PA dengan operasi B itu sama dengan PA dioperasikan dengan PB untuk setiap AB elemen dari G. Ya, sekarang kita buktikan untuk
Pi A dioperasikan dengan B, di mana ini merupakan elemen dari G1 ya, jadi memakai, operasi penjumlahan ya, Pi A plus B ini sama dengan Pi A plus Pi B ya. Jadi Pi A plus B, Pi A-nya tadi kan Pi X-nya kan 2X plus 4 ya. Jadi di sini 2 dalam kurung ya, A plus B ditambah dengan 4, sehingga Pi A plus B ini menghasilkan 2A, kalau dijabarkan ya, 2A ditambah 2B ditambah 4. Itu untuk hasil dari Pi A operasi dengan B. Ya, sedangkan untuk Pi A sendiri itu tadi kan 2X plus 4. Jadi, Pi A menghasilkan 2A plus 4, sedangkan Pi B itu menghasilkan 2B plus 4. Kalau Pi A dan Pi B dijumlahkan itu hasilnya adalah 2A ditambah 2B ditambah 8, hasil yang kanan sendiri. Karena hasil dari Pi A operasi B tidak sama dengan Pi A operasi PB, maka pada soal ini dibuktikan bahwasanya bukan termasuk homomorfisme grup ya. Karena bukan homomorfisme grup, maka kita tidak mempunyai kernel di sini. Itu ya. Baik, pada contoh soal yang pertama itu terbukti bahwasanya tidak homomorfisme grup. Selanjutnya pada contoh soal kedua ini diberikan grup G1 adalah bilangan bulat dengan operasi penjumlahan dan G2 adalah bilangan real tanpa nol dengan operasi perkalian. Fungsi V G1 dipetakan ke G2 didefinisikan sebagai Px sama dengan 2 pangkat X. Buktikan apakah termasuk homomorfisme grup atau bukan. Ya, ingat untuk definisi dari homomorfisme grup sendiri, Pi A operasi B sama dengan Pi A operasi PB dengan syarat untuk setiap AB elemen dari G. Ya, kita buktikan untuk Pi A operasi B yang merupakan fungsi dari G1 ya. Di sini Pi X-nya sama dengan 2 pangkat X. Jadi Pi A operasi B di mana operasi G1 adalah penjumlahan, jadinya yang merah paling kiri ya, itu PA ditambah B sama dengan 2 pangkat A ditambah B. Ya. Selanjutnya, kita membuktikan untuk sebelah kanan, di mana PA operasi dengan PB. Ya. Kita cari PA-nya dulu. PA itu kan Px-nya sama dengan 2 pangkat X. Jadi PA-nya sama dengan 2 pangkat A. Sedangkan PB-nya sama dengan 2 pangkat B. Jadi untuk PA operasi PB pada G2 yaitu PA dikali dengan PB sama dengan 2 pangkat A dikali 2 pangkat B. Ya. Itu 2 pangkat A dikali 2 pangkat B merupakan merupakan operasi perpangkatan pada perkalian ya. Ya, jadi bisa ditulis yang oranye bawah ini PA dikali PB sama dengan 2 pangkat A ditambah B ya. Berdasarkan definisi homomorfisme, karena hasil dari PA plus B sama dengan PA dikali PB sama, maka termasuk homomorfisme grup. Karena terbukti homomorfisme grup, maka di sini contoh soal ini dia mempunyai kernel. Ya, ingat definisi kernel. Kernel P sama dengan A elemen di G, Pi A sama dengan identitas di G2. Ya. Karena identitas di G2 ini merupakan operasi perkalian, jadi menghasilkan identitas 1. Ya. Kemudian untuk Pi A, ya, kernel dari Pi A sama dengan 2 pangkat A sama dengan 1. Ya, 2 dipangkatkan berapa sama dengan 1. Ya. Ya, hasilnya adalah A-nya sama dengan 0. Berapapun itu yang dikalikan dengan identitas, hasilnya adalah 1, yaitu A-nya sama dengan 0. Jadi di sini diketahui kernel dari Pi sama dengan 0 gitu.
Selanjutnya untuk teorema homomorfisme grup, teorema ini harus dibuktikan ya. Misalkan kita mempunyai suatu homomorfisme P dari grup G1 ke grup G2 dan G elemen dari G1, maka teorema yang pertama adalah fungsi P itu membawa identitas di G1 ke identitas di grup G2. Teorema kedua, Pi G1 pangkat N itu sama dengan Pi G1 ya pangkat N untuk semua N di himpunan bilangan bulat. Yang ketiga, jika Pi ya itu G1 dipetakan ke G2 ini merupakan homomorfisme dan G1 adalah grup komutatif, maka G2 pun termasuk grup komutatif juga. Tuh, jadi setelah ini ada 3 teorema yang harus dibuktikan. Oke, sekarang untuk teorema pertama ya. Dibuktikan ya, fungsi Pi membawa identitas G1 ke identitas di grup G2. Buktinya, ya kita misalkan elemen identitas di G1 itu adalah E1 ya, kita beri nama E1. Dan elemen identitas di G2 itu kita beri nama E2. Jadi kita punya persamaan A dioperasikan dengan E1 sama dengan A. Angka berapapun itu, nilai berapapun itu yang dikalikan dengan identitas, yaitu menghasilkan nilai itu sendiri. Gitu ya. Kemudian dibawa pada definisi homomorfisme. Ya, ingat ya definisi homomorfisme dari persamaan A operasi E1 sama dengan A itu menjadi Pi A operasi E1 sama dengan Pi A operasi Pi E1. Kan gitu ya dari definisi homomorfisme. Kemudian dari Pi A operasi E1 itu menghasilkan Pi A karena A dikalikan dengan elemen identitas ya, menghasilkan bilangan itu sendiri. Dan Pi A tetap ditulis Pi A operasi Pi E1. Karena Pi A itu sama dengan Pi A operasi Pi E1, maka kita bisa menuliskan ya bahwasanya Pi E1 ini adalah identitas di G2 dengan operasi pagar ya. Kemudian dapat dituliskan sebagai berikut. Pi A sama dengan Pi A operasi pagar dari E2, identitas di G2. Ya, bisa ditulis menjadi Pi A sama dengan Pi A. Karena apa? Karena Pi A dioperasikan dengan E2, dioperasikan dengan elemen identitas menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi tetap Pi A. Ya, berhubung sama, karena Pi A sama dengan Pi A, maka dapat disimpulkan bahwa Pi E1 sama dengan E2. Jadi terbukti identitas G1 dibawa pada identitas di G2. Selanjutnya untuk pembuktian teorema yang kedua, yaitu Pi dalam kurung G1 pangkat N sama dengan Pi G1 pangkat N untuk semua N di Z, himpunan bilangan bulat. Ya, buktinya karena sudah diketahui bahwa fungsi ini adalah homomorfisme, maka kita mempunyai 2N faktor, yang mana untuk sisi sebelah kanan ya, Pi G1 operasi G1 operasi G1 dan seterusnya. Dan N faktor sebelah kiri itu Pi G1 operasi Pi G1 operasi Pi G1 operasi dan lain sebagainya ya sampai Pi G1 ya. Karena ini merupakan homomorfisme grup, maka sudah terbukti sudah memenuhi definisi homomorfisme sendiri, yang mana definisi homomorfisme itu adalah Pi A operasi P sama dengan Pi A operasi P sudah terbukti. Pada teorema yang ketiga ini ya, jika Pi itu G1 dipetakan ke G2, ini merupakan homomorfisme dan G1 adalah grup komutatif, maka G2 pun juga merupakan grup komutatif. Dibuktikan misalkan di sini G2 adalah peta homomorfisme dari grup abelian G1. Ya, di pertemuan kelima ya kita sudah bahas apa itu grup abelian dan dimisalkan Pi di sini adalah pemetaan dari G1 dan
G2 merupakan homomorfisme. Jadi ambil A action dan B aksen ini merupakan dua elemen di pi G1 ya, grup 1, maka ada A, B, elemen di G1 sedemikian hingga pi A itu kita bisa menuliskan A aksen dan pi B sama dengan B aksen. Berdasarkan definisi homomorfisme, bisa kita tulis A aksen, B aksen sama dengan pi A, pi B. Yang mana pi A, pi B ini bisa kita tulis pi AB dan bisa dibawa ke sifat komutatif ya, bisa kita tulis pi BA. Ya, dari sama dengan PBA sama dengan PB, PA ya. Karena diketahui PA itu sama dengan A aksen dan PB itu sama dengan B aksen, maka PBPA ini bisa kita tulis B aksen, A aksen. Jadi terbukti A aksen, B aksen itu sama dengan B aksen, A aksen. Sekian untuk pembuktian 3 teorema dari homomorfisme grup. Sekian video pembelajaran hari ini tentang materi homomorfisme grup. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom diskusi pada LMS.